Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul materi permanganometri. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Safira, Anissa Fadilah, Haura Safa Darmawan, Hezia Aurora, Nurul Aflah, dan juga ada Reski Ananta Misyana. Baik, langsung saja saya serahkan ke pemateri pertama. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu permanganometri. Permanganometri adalah jenis atau metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai dasar reaksi. Tidak heran jika kemudian dinamakan permanganometri. Fokus reaksi reduksi serta oksidasi dilihat antara bahan baku yang diukur bersama kalium permanganat ini. Selain menjadi agen pengoksidasi, zat yang satu ini adalah juga senyawa kimia organik yang cukup dikenal sebagai obat dalam dunia medis. Kalium permanganat sendiri kerap dijadikan bahan untuk membersihkan luka serta dermatitis. Metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat sebagai pereaksi sudah digunakan cukup lama. Sudah lebih dari 1 abad orang-orang menggunakan metode titrasi permanganometri ini. Wajar saja karena metode titrasi secara umum sendiri sudah diperkenalkan sejak tahun 1845 oleh seorang ahli kimia dari Prancis yaitu Etienne Ossian Henry. Baik, itu saja pengertian dari permanganometri. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Nur Aflah. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Kita lanjut prinsip perganometri. Prinsip perganometri adalah metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat KMNO4 untuk mengoksidasi zat organik dalam suasana asam dengan pemanasan. Pada proses ini, KMNO4 bertindak sebagai oksidator dan indikator karena ia dapat berubah warna tergantung jenis reaksinya. 1 tetes permanganat saja dapat membuat larutan berubah warna menjadi merah muda terang, yang menandakan bahwa reaksi digunakan jumlah yang berlebih. Perganometri melibatkan 2 tahapan. Yang pertama, titrasi analit dengan larutan kalium permanganat. Yang kedua, standarisasi kalium permanganat dengan larutan natrium oksalat. Perganometri dapat digunakan untuk mengintimasi secara kuantitatif keberadaan dari P2 plus PA plus 2, Mn plus 2, C2O42, NO2, H2O, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai prinsip dari permanganometri oleh Saudari Anissa Fadilah. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ya, adapun reaksi dari permanganometri itu sendiri, contohnya yaitu kalium permanganat. Kalium permanganat atau KMNO4 ini akan terurai menjadi K plus yang bereaksi dengan MnO4-. Nah, MnO4- ini bertindak sebagai oksidator. Secara alami, kandungan di dalam air suling, contohnya yang mengandung reduktor, akan bereaksi dengan kalium permanganat dan membentuk mangan oksida. Seperti contoh reaksi yang di bawah ini, 4MnO4- bereaksi dengan 2H2O menghasilkan 4MnO2. Nah, 4MnO2 ini sendiri yang merupakan mangan oksida, dan MnO2 ini sangatlah mengganggu karena dapat mengkatalisis peruraian sendiri dari larutan permanganat setelah didiamkan, seperti contoh pada reaksi yang terjadi di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada metode permanganometri. Metode permanganometri adalah metode titrasi yang menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai tiran. KMNO4 merupakan oksidator kuat yang memiliki sifat autoindikator, yaitu dapat berubah warna tergantung jenis reaksinya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang metode permanganometri ini. Yang pertama yaitu, metode permanganometri dapat digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Yang kedua, pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi antara KMNO4 dengan asam oksalat. Next. Yang ketiga yaitu metode permanganometri memiliki dua tahapan, yaitu titrasi analit dengan larutan KMNO4 dan standarisasi KMNO4 dengan larutan natrium oksalat. Dan yang terakhir yaitu metode permanganometri sering digunakan karena memiliki kelebihan seperti mudah diperoleh, terjangkau, dan merupakan oksidator kuat. Itulah materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, itulah tadi penyampaian dari Saudari Andinda Safira. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari titrasi permanganometri. Contoh yang kita ambil di sini adalah penentuan kadar asam oksalat dengan menggunakan titrasi permanganometri. Langkah pertama yang dilakukan itu pembakuan larutan KMNO4. Ditimbang natrium oksalat sebanyak 106,1 mg dan dilarutkan dengan 125 ml air. Kemudian ditambahkan 7 mili asam sulfat untuk menciptakan suasana asam. Setelah ditambahkan akan dipanaskan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu akan dititrasi dengan larutan KMNO4 pada suhu 60 derajat Celcius hingga mencapai titik akhir titrasi. Didapatkan volume akhir titrasi dari KMNO4 itu 16,2 mililiter. Dari prosedur di atas akan didapatkan data sebagai berikut, yaitu massa Na2C2O4 didapatkan itu 106,1 mg, BM dari natrium oksalat itu 133,99 dan volume KMNO4 16,2 mm. Selanjutnya itu dimasukkan ke dalam persamaan M grek KMNO4 sama dengan M grek Na2C2O4. Kemudian angka-angka tersebut akan dimasukkan dalam persamaan hingga mendapatkan normalitas dari KMNO4 yaitu sebanyak 0,0977 N. Selanjutnya akan dilakukan penetapan kadar asam oksalat, yaitu prosedurnya ditimbang asam oksalat sebanyak 207,1 mg yang dilarutkan dengan aqua sebanyak 250 ml. Kemudian diambil 10 mili larutan awal dan ditambahkan 25 mili H2SO4 encer yang dipanaskan hingga 70 derajat Celcius. Kemudian dititrasi dengan larutan KMNO4 hingga mendapatkan titik akhir titrasi dengan volume sebanyak 8,5 ml. Dari prosedur di atas didapatkan data sebagai massa sampel itu 207,1 mg, volume dari KMNO4 itu 8,5 mg, dan didapatkan normalitas KMNO4 yang telah dihitung tadi itu 0,0977 N. Kemudian data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam persamaan sebagai berikut. Kemudian didapatkan persen kadar dari asam oksalat itu 18,0445%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Ya baik, terima kasih kepada Saudari Haura. Selanjutnya kita akan melangkah ke contoh perhitungan berikutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Ananta Misyana. Padanya saya persilahkan. Next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun contoh soal lain dari titrasi kalium permanganat, yaitu dalam suasana asam, besi dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,0206 molar. Larutan kalium permanganat yang diperlukan dalam titrasi yaitu 40,20 ml. Hitunglah miligram besi dalam larutan tersebut jika massa atom relatif besi sama dengan 56. Jadi, di soal kita ketahui volume dari kalium permanganat yaitu 40,20 ml, molar dari sampel yaitu 0,02 molar dari kalium permanganat yaitu 0,0206 molar, dan massa atom relatif dari besi yaitu 56. Kita diminta untuk mencari miligram besi dalam larutan tersebut. Jadi mula-mula kita cari bobot ekuivalen dari besi, di mana AR sama dengan valensi. Kita pakai AR di sini karena yang dititrasi bukan merupakan senyawa, melainkan bubuk besi itu sendiri. Jadi dimasukkan nilainya 56/1 karena Fe2+ menjadi Fe3+. Maka bobot ekuivalen dari besi didapatkan yaitu 56. Kemudian kita cari normalitas dari kalium permanganat 5 kali M. Kenapa 5 kali M? Karena di soal kita tahu titrasi terjadi dalam suasana asam. Maka valensi yang dibutuhkan untuk mengubah molar menjadi normalitas sebanyak 5. Kemudian kita masukkan nilainya, 5 kali 0,0206 sama dengan 0,103. Setelah didapatkan nilai-nilai, maka dimasukkan ke persamaan. M-grade sampel sama dengan M-grade titer, di mana sampel yaitu besi dan titernya yaitu kalium permanganat. Persamaan dijabarkan jadi miligram per bobot ekuivalen sama dengan volume kali normalitas. Dimasukkan nilai yang sudah kita dapatkan, miligram per 56 sama dengan 40,20 ml dikali 0,103. Kemudian dipindah ruaskan miligram sama dengan 40,20 ml dikali 0,103 dikali 56. Maka miligram yang didapatkan yaitu 231,8736 mg. Sekian contoh soal dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.